Hai semua, saya Melanie Desi dari kelas 12 MIPA 2 absen 15. Hari ini saya bakal ngejelasin tentang statistika. Mungkin banyak nih dari kalian yang udah gak asing lagi sama kata statistika. Statistika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara mengumpulkan, menyusun, menyajikan, menganalisis, dan merepresentasikan data. Nah, biar kita lebih mudah dalam memahami materinya, langsung aja yuk ke latihan soal dan pembahasannya. Bagian pertama yang akan kita bahas adalah tentang distribusi frekuensi. Dari kalian, ada yang tahu nggak apa itu distribusi frekuensi? Jadi, distribusi frekuensi adalah suatu cara menyusun data, baik data diskrit maupun data kontinu ke dalam kelas-kelas interval, dengan tujuan agar cepat dan mudah dibaca, dipahami, dan disimpulkan serta diinterpretasikan. Di sini udah ada soal dengan perintah, buatlah tabel distribusi frekuensi dengan ketentuan sebagai berikut. A. Panjang kelas 10, B. Banyak kelas 6, dan C. Nilai terendah adalah nomor presensi masing-masing siswa. Di sini udah disediain nih frekuensinya, yaitu 2, 4, 8, 6, 2, dan 3. Kita tinggal cari nilai intervalnya. Sesuai soal nih, nilai intervalnya dimulai dari nilai terendah yang merupakan nilai presensi. Maka kita mulai dari angka 15. Buat nentuin nilai interval, kita bisa gunain dua cara nih, cara manual atau cara cepetnya. Nah, yang pertama kita bakal mulai dengan cara manual dulu. Karena diawali dari 15 dan panjang kelasnya 10, maka kita hitung manual. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Kalau cara cepatnya nih, tinggal nilai terendah ditambahin panjang kelas dikurangi 1. Contohnya 15 ditambah panjang kelasnya 10 dikurangi 1 sama dengan 24. Nah, kalian tinggal pilih nih mau pakai cara yang mana buat nentuin interval selanjutnya sampai nilai interval ke-6. Bagian selanjutnya kita bakal nentuin min dan modus. Singkatnya, min adalah rata-rata suatu himpunan data. Sedangkan modus adalah angka tersering muncul dalam himpunan data. Untuk menentukan min, kita perlu untuk mencari tahu dulu berapa nilai tengah dari masing-masing interval. Cara menentukan nilai tengah yaitu dengan menjumlahkan interval dan membaginya dengan 2. Contohnya, 15 ditambah 24 dibagi 2 hasilnya yaitu 19,5. Hal ini juga kita lakukan pada interval kedua dan interval selanjutnya. Setelah semuanya selesai, kita akan menentukan satu lagi yaitu FI dikali XI, frekuensi dikali dengan nilai tengah. Biar lebih cepat, kalian juga bisa ngegunain kalkulator buat ngitung FI dikali XI-nya ya. Nah, kalau udah semua, kita bisa nih nentuin min. Min atau bisa disimbolkan dengan X bar sama dengan sigma FI dikali XI per sigma FI, yaitu 1097,5 dibagi 25, hasilnya 43,9. Next, kita bakal nentuin modus. Untuk mencari modus, kita harus dulu mencari L, yaitu batas bawah. Kira-kira batas bawah dari apa sih? L adalah batas bawah dari interval dengan frekuensi paling tinggi. Nah, di sini frekuensi paling tingginya itu ada di angka 8 pada interval ketiga. Jadi nilai L-nya adalah 34,5. Kemudian untuk nilai C udah kita ketahui dari soal yaitu 10. Dan untuk D1, cara mencari D1 yaitu nilai frekuensi tertinggi 8 dikurangi dengan frekuensi sebelumnya yaitu 4. 8 dikurangi 4 adalah 4.
Kalau buat D2, nilai frekuensi tertinggi dikurangi setelahnya, yaitu 8 dikurangi 6 sama dengan 2. Sekarang tinggal kita masukkan rumus modus, yaitu L plus C dalam kurung D1 dibagi D1 plus D2. Jadinya 34,5 ditambah 10 dikali 4 per 4 plus 2, yaitu 4/6. Maka akan dihasilkan nilai akhir yaitu 41,17. Next, kita bakal belajar tentang kuartil. Kuartil yang dicari di sini bakal ada 3, kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Sebelum nentuin kuartil, kita harus cari tahu dulu nih di mana nantinya para kuartil itu terletak. Nah, untuk mencari letak kuartil 1, caranya adalah 1/4 dikali N. N-nya itu jumlah dari frekuensi. Jadi 1/4 dikali 25 hasilnya adalah 6,25. Jadi letaknya nanti bakal ada di interval yang ketiga ya. Kalau buat kuartil 2, caranya yaitu 1/2 dikali N. N-nya tadi udah kita ketahui 25, jadi 1/2 dikali 25 hasilnya adalah 12,5. Letaknya juga sama nih kayak kuartil 1, ada di interval yang ketiga. Buat kuartil 3 atau kuartil yang terakhir adalah 3/4 dikali N. 3/4 dikali 25 yaitu 18,75. Kalau yang ini letaknya bakal ada di interval yang keempat. Setelah itu kita bisa menentukan Q1-nya. Rumus dari Q1 yaitu tepi bawah Q1 ditambah dalam kurung 1/4 N dikurangi frekuensi kumulatif sebelum Q1 per frekuensi Q1 dikali C. Sekarang tinggal kita masukin ke dalam rumus. Tepi bawah Q1-nya berarti 34,5 ditambah dalam kurung 1/4 dikali N yaitu jumlah frekuensi adalah 25 dikurangi frekuensi kumulatif sebelum Q1 yaitu 6 per frekuensi Q1 yaitu 8 dikali 10. Nantinya kita bakal dapetin hasil 34,5 ditambah 0,31. Hasilnya 34,81. Selanjutnya buat Q2, rumusnya masih sama kok. Cuman kita bakal ganti yang tadinya 1/4 N jadi 1/2 N. Lalu tinggal kita masukin ke dalam rumusnya yaitu TB Q2 ditambah 1/2N dikurangi frekuensi kumulatif sebelum Q2 per frekuensi Q2 dikali C. Menjadi 34,5 ditambah setengah dikali 25 dikurangi 6/8 dikali 10. Nanti kita bakal dapetin hasil 42,62. Yang terakhir nentuin Q3. Buat Q3 rumusnya yaitu TB Q3 ditambah 3/4 N dikurangi frekuensi kumulatif sebelum Q3 per frekuensi Q3 dikali C. Nah, kalau yang ini tepi bawahnya ada di 44,5. Tinggal kita masukin ke rumus yaitu TB Q3 ditambah 3/4 N dikurangi frekuensi kumulatif sebelum Q3 per frekuensi Q3 dikali C. Selanjutnya 44,5 ditambah 3/4 dikali 25 dikurangi 14/8 dikali 10. Maka nanti akan kita dapatkan hasil 52,42. Buat ngecek kalau ini jawabannya benar atau enggak, kalian bisa lihat dari hasilnya. Contohnya ini yang kuartil 3 ya. Hasilnya 52,42. Ini tuh masuk nggak sih ke letak kuartil 3 yang kita cari tadi?
Nah, ternyata 52,42 ini masuk loh. Kuartil 3 terletak pada interval keempat dengan rentang 45 sampai 54. Nah, sekarang kalian bisa cek lagi tuh dari kuartil 2 dan kuartil 1 apakah masuk ke dalam letaknya atau enggak. Kalau udah bener, sekarang kita lanjut ke bagian ini nih, membahas tentang simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan baku. Yang pertama, kita bakal cari tahu dulu nih apa itu simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata ini tuh adalah rata-rata dari selisih data dengan nilai rata-rata datanya. Yang kedua adalah ragam. Ada yang tahu nggak nih apa tuh ragam? Ragam yang dimaksud dalam statistika ini bukan ragam acara favorit atau ragam makanan favorit loh. Jadi yang dimaksud ragam adalah rata-rata dari kuadrat selisih data dengan nilai rata-rata datanya. Yang terakhir yaitu simpangan baku. Gampangnya sih kalau simpangan baku ini adalah akar dari ragam. Nah, buat nyari simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan baku, kita harus terlebih dahulu mencari beberapa data lagi ya. Yang pertama adalah mutlak XI dikurangi X bar, yaitu mutlak dari nilai tengah dikurangi dengan nilai rata-rata yang kita udah cari tadi ya. Buat interval yang pertama, yaitu nilai tengahnya 19,5 dikurangi dengan rata-ratanya yaitu 43,9, hasilnya min 24,4. Karena kita mutlakan, jadi minnya nggak usah ditulis ya. Kita juga lakukan hal yang sama buat nilai interval yang kedua sampai yang terakhir. Nextnya yaitu FI dikalikan dengan mutlak XI dikurangi X bar. Jadi frekuensinya kita kalikan dengan mutlak XI dikurangi X bar. Buat interval yang pertama yaitu frekuensinya 2 dikalikan 24,4, hasilnya yaitu 48,8. Seterusnya sampai dengan nilai interval yang terakhir. Setelah itu kita jumlahkan ya, sehingga mendapatkan hasil 283,2. Next yaitu XI dikurangi X bar dikuadratkan. Jadi nilai tengah dikurangi dengan rata-rata baru kita kuadratkan ya. Yaitu nilai tengahnya 19,5 dikurangi dengan 43,9 dan dikuadratkan mendapatkan hasil 595,36. Begitu seterusnya sampai dengan interval yang terakhir. Selanjutnya yaitu FI dikalikan dengan dalam kurung XI dikurangi X bar kuadrat. Frekuensinya kita kalikan dengan hasil XI dikurangi X bar kuadrat yang ada di sebelahnya nih. Jadi yang pertama 2 dikalikan dengan 595,36, hasilnya adalah 1190,72. Sehingga nanti akan kita dapatkan hasil yaitu 4816. Baru deh kita bisa ngitung simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan baku. Yang pertama simpangan rata-rata. Rumusnya yaitu sigma FI dikalikan dengan mutlak XI min X bar per sigma FI. Hasilnya 283,2 dibagi 25, yaitu 11,3. Yeay, kita udah nemuin simpangan rata-ratanya. Next yaitu ragam. Ragam kita simbolkan dengan S kuadrat. Rumusnya yaitu 1/N dikalikan dengan sigma FI dalam kurung XI dikurangi X bar kuadrat. Kalau ada yang masih lupa, N itu sama aja dengan jumlah semua frekuensi ya. Jadi 1/25 dikalikan 4816. Didapatkan hasil 192,64. Oke, bagian terakhir simpangan baku. Nah, kalau simpangan baku tuh paling gampang karena cuma mengakarkan hasil dari ragam.
yaitu akar dari 192,64 sama dengan 13,8795. Ya, nggak kerasa nih kita udah masuk ke bagian yang paling akhir, yaitu membuat histogram. Histogram adalah salah satu jenis grafik statistik yang digunakan untuk menggambarkan distribusi data numerik. Jadi, untuk menggambarkan distribusi data, kita nggak cuma bisa pakai histogram loh, tapi bisa pakai yang lain, bisa pakai OGIF, polygon, dan masih banyak yang lainnya. Kalau buat sekarang, kita gambarin pakai histogram aja ya, yang paling mudah. Nah, yang ada di bawah ini tuh adalah batas bawah dari intervalnya. Untuk menentukan batas bawah yaitu nilai interval dikurangi dengan 0,5. Nah, yang ada di garis vertikal itu adalah frekuensi. Gampang banget kan, kita tinggal ngebuat balok-baloknya. Finally, kita benar-benar selesai ngebahas tentang statistika sampai ke detail-detailnya. Makasih yang udah nonton, bye! You take up every corner of my mind.